Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mukti nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Acur mumur nirdaya tan aspi sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Sampur Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Haris Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Sampur Jala Sutra. Dalam seri ke-44 ini didukung oleh para pemain Norman sebagai Sukmo, Emma sebagai Wulan, Herman sebagai Ki Wulung, Niko sebagai Ki Wulung kecil, Wenda Lubis sebagai Kembang Joyokusumo, Ashari sebagai Babon, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Pagi itu masih gelap ketika Sukmo bangkit dari pembaringannya. Dia segera berlatih dengan sebilah kayu yang ukurannya sepanjang pedang kangkam yang diberikan kakeknya padanya. Namun ketika dia sedang asik berlatih,
tiba-tiba muncul seekor kera yang cukup besar. Kera itu tiba-tiba menyerangnya setelah beberapa kali dia usir dari tempatnya berlatih. Sukmo pun kemudian meladeni cakaran-cakaran kera itu yang ingin merobek-robeknya. Kera itu dengan gesit dan ganas menerjangnya. Dengan ganas sekali, Sukmo menyabetkan sebilah kayu yang ada di tangannya. Tetapi sambarannya dapat dihindari monyet itu dengan lincah. Aneh sekali, kera itu seperti punya kekebalan. Apa yang disambarkan Sukmo ke tubuhnya ternyata tidak mempan. Ki Wulung yang memperhatikan pun menjadi heran. Mengapa kera itu tiba-tiba ganas menyerang cucunya? Maafkan aku, monyet tolol, apabila aku akan menggunakan senjataku ini. Tunggu! Sukmo, jangan gunakan senjata itu, jangan! Aku ingin membabat leher kera itu, kek. Kalau tidak, aku akan dicakarnya. Biarlah, aku ingin mencoba pedang kankam ini, kek. Ger, jangan, jangan. Sukmo mencabut pedang yang ada di tangannya. Pedang itu berkilat-kilat, tajam sekali. Dan dengan sekali hunus, Sukmo bergetar. Dia memegang pedang itu dengan kedua tangannya. Rasakan ini. Rasakan ini. Sukmo terkejut sekali ketika pedang yang dibabatkan ke leher kera itu tiba-tiba patah berderak. Dia melompat ke belakang menghindari serangan-serangan kera itu. Ki Wulung sendiri kaget mengapa pedang yang diberikan pada cucunya itu bisa patah berantakan ketika membentur tubuh monyet itu. Monyet itu seolah-olah tahu bahwa penyerangnya telah kalah. Maka dia mundur beberapa tindak. Kera itu seakan-akan tidak melihat musuhnya yang sudah malu. Kek, kenapa bisa begini? Ini bukan pedang kankam, kek. Kalau pedang kankam, tentu saja tidak patah oleh monyet itu. Kakek tidak tahu, Ger. Tetapi bentuk pedang itu memang persis pedang kankam. Masakan pedang kankam bisa patah berantakan begini? Hanya membentuk tubuh monyet. Tidak lucu. Kakek telah menipuku. Ger, itu dulu pemberian orang. Itu pedang kankam, Ger. Mana mungkin ada pusaka sakti kalah ketika membentur tubuh monyet seperti itu. Lihatlah, monyet itu seperti menghina kita. Ia makan pucuk-pucuk dedaunan. Kurang ajar. Maafkan kakek. Kakek tidak menipumu, Ger. Tetapi percayalah, kakek selama ini tidak pernah menggunakan pedang itu. Kek, siapakah yang memberikan benda yang tidak berharga itu pada kakek? Seseorang yang kakek temui di perjalanan, Ger. Waktu kakek masih sebesar dirimu. Ya, tetapi kakek tidak pernah menggunakan pedang itu, Ger. Pedang itu kusimpan rapi sekali. Karena orang tua itu berpesan kepada kakek bahwa pedang itu tidak boleh kugunakan apabila tidak terdesak. Ya, maka aku menyimpannya rapat-rapat dan tidak pernah kugunakan, Ger.
Jadi benar, memang ada pedang yang asli, Kek. Kiai Pedang Kangkam asli ada yang memiliki, Kek. Menurut ceritanya begitu, Nger. Dan pasangan Kiai Pedang Kangkam adalah Nyai Sampur Jalasutra. Kedua senjata itu merupakan jodoh dan pasangan ideal. Pasangan selaras yang bisa digunakan manusia untuk membasmi kejahatan. Dan ternyata, apa yang kuharapkan dan kuangan-angankan kini kosong belaka. Tetapi cerita kakek itu tidak bohong, Sukmo. Ya, maafkan kakek, Nger. Aku berjanji akan mencari orang yang telah menipumu, Kek. Kau sendiri tahu, Nger. Kakek ini bekerja sebagai dalang dan juru taman. Tidak pernah punya musuh karena kakek selalu mengasihi sesama kakek. Kakek tidak mau main-main dengan senjata tajam. Sebab senjata tajam dapat menumpahkan darah. Kakek tidak ingin menjadi orang yang menghalang-halangi niat dan cita-cita sesama kakek. Ya, sekarang apabila pedang itu patah berantakan seperti itu, ya, ada baiknya, Nger. Mungkin itu peringatan buat kita bahwa kita sebagai manusia tidak boleh sopo siro, sopo ingsun. Tidak boleh mentang-mentang karena kita memiliki senjata andalan, sehingga kita berbuat semena-mena terhadap makhluk Tuhan, Ger. Sukmo dan Ki Wulung terkejut sekali ketika tiba-tiba ada bocah kecil melompat di hadapan mereka. Dia tak lain adalah Wulan. Gadis kecil itu mentertawakan Sukmo dan Ki Wulung yang menyesali patahnya pedang Kangkam palsu. Sementara Babon, kera besar itu, mendekati dirinya dengan sangat mesra. Hei, Wulan, mengapa kau mentertawakan kami? Kau bodoh sekali, Sukmo. Mengapa? Mengapa berkelahi dengan keraku? Kau menggunakan senjata. Binatang ini tidak berbahaya. Babon, kemarilah. Kau lihat sendiri, Sukmo. Keraku ini sangat jinak dan ia tidak pernah menyerang siapapun juga. Kalau orang itu berbuat jahat, maka ia akan berbuat jahat juga. Seperti kau misalnya, mau membunuhnya, dan akhirnya kau tahu, pedangmu tidak mempan menyentuh tubuhnya. Oh, jadi ia ingin membunuhmu, Babon? Tidak, dia itu sahabatku. Barangkali kau mengganggu ketentramannya sehingga kau mau dipukulnya, ya kan? Tidak. Jadi, kau tidak mengganggunya? Sukmo, ada apa, Wulan? Seharusnya kau tidak berbuat semena-mena pada makhluk-makhluk lemah. Monyetku ini pun makhluk Tuhan. Ia butuh disayangi dan dikasihani. Di dalam hatimu telah tumbuh nafsu untuk membunuh. Akan tetapi kau sendiri, senjata yang kau pakai ternyata senjata tumpul yang tidak ada artinya. Hei, perempuan kecil, kenapa kau datang kemari, ha? Wulan, kau telah mencemooh kami. Aku tidak mencemoohmu, Kek. Sukmo kan sahabatku. Ia teman baikku. Apa salahnya aku berteman dengannya? Aku tidak memusuhinya. Aku tidak menghina, apalagi mencemoohnya. Aku juga tidak mencemoohmu. Kalau Babon mengingatkan kepada Sukmo, itu wajar sekali. Karena Babon mau berkawan dengan Sukmo. Babon, beri salam kepada mereka. Nah, keraku ini memberi salam pada kakek dan Sukmo. Jadi, kera ini ingin bersahabat denganmu. Babon ini baik sekali.
Iya kan, Babon? Nah, sekarang kalian tahu, keraku ini tidak pernah berbuat jahat pada siapapun juga. Tetapi, ia sering mengingatkan kepada kita pada hal-hal yang benar. Kalau kakek dan Sukmo mempermasalahkan tentang pedang kangkam, Wulan tahu rahasianya. Wulan, kau masih kecil. Kau jangan sembarangan bicara, Wulan. Aku tidak sembarangan bicara, Kek. Aku benar-benar tahu rahasia tentang pedang kangkam. Kakek pernah menceritakannya. Pedang yang kau berikan pada Sukmo itu pedang palsu. Oh, itu tidak mungkin. Tidak mungkin, Wulan. Kalau mungkin, tentu saja pedang itu dapat menyentuh tubuh monyetku. Nyatanya, sama Babon saja tidak mempan dan patah berantakan menjadi 3. Kek, kau harus melihat kenyataan. Kau jangan mimpi. Pedang kangkam itu hanya ada 1. Tidak sembarangan orang memegang kiai pedang kangkam. Lalu, siapa yang membawa pusaka itu, Nger? Apakah kau benar-benar tahu, ha? Yang membawa kiai pedang kangkam itu hanya Ki Ageng Kembang Joyokusumo. Ki Ageng Kembang Joyokusumo? Kek, bukankah Ki Kembang Joyokusumo adalah paman Dewi Kesuma? Iya, Nger. Benar. Kembang Joyokusumo adalah paman Dewi Kesuma. Dan Ki Kembang Joyokusumo adalah pendekar yang sudah lenyap dari rimba persilatan. Barangkali ia sudah muksa atau telah meninggal beberapa puluh tahun yang lalu. Kembang Joyokusumo dan Joyokusumo adalah 2 bersaudara kakak beradik, di mana mereka saling bantu-membantu. Kalau yang memiliki kiai pedang kangkam hanya Kembang Joyokusumo, maka sampai sekarang ini tidak ada yang membawanya. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kalau kau ingin tahu di mana tempatnya, lebih baik kita datang pada kakekku di Goa Tritip. Dia mengetahui betul di mana letak pusaka itu dan siapa yang membawa. Dia pasti tahu, sebab kakek mengetahui rahasia-rahasia yang ada di Pulau Jawa Dipa ini. Kakek jadi malu padamu, Nger. Tapi pedang itu benar-benar kudapatkan dari seseorang yang tak kukenal, Nger. Jadi, kakek diberi oleh seseorang? Iya, Nger. Kiai pedang kangkam itu kuterima dari seseorang yang pakaiannya mirip dengan Ki Kembang Joyokusumo. Ger, apa yang kau cari dengan duduk menyepi di atas batu ini? Oh, aku tidak mencari apa-apa, Kek. Aku hanya ingin mendapatkan sesuatu yang berarti. Aku ingin menyepi dan menjauhi keramaian. Aku sudah bosan di tempat ramai, Kek. Maka aku menyepi di atas batu ini. Ger, terimalah pusaka ini. Simpanlah pusaka ini baik-baik, Ger. Jangan kau pergunakan sembarangan, sebab pusaka ini sangat berbahaya. Kalau ia keluar dari rangkanya, maka ia haus darah. Jadi, kakek pernah menerima pedang kangkam itu dari Kiai Kembang Joyokusumo.
Iya, Nger. Waktu itu aku sebesar Sukmo menerima pusaka itu, Nger. Atau barangkali ada yang mencuri pusaka kakek. Barangkali ada orang mengambilnya dan menukar dengan sejenis senjata yang sepadan dengan Kiai Pedang Kangkam. Dan pusaka kakek ditukar dengan pusaka yang palsu. Ya, bisa jadi seperti itu, Nger. Tetapi kakek tidak tahu. Kakek cukup lama menyimpan pusaka itu. Menurut kakek Gunuk, pusaka Kiai Pedang Kangkam selalu menjadi incaran dan rebutan para pendekar. Saya juga yakin, barangkali pusaka itu dicuri orang, kek. Dalam hidup kakek, kakek tidak pernah merasa punya musuh, Nger. Ya, kakek tidak tahu apakah memang benar demikian apa yang kalian duga. Kakek tidak tahu, Nger. Kalau benar demikian, aku akan mencari pusaka-pusaka itu. Aku akan mencari orang yang pernah mencuri pusaka yang dimiliki kakek. Kalau benar yang memberi pusaka itu Kiai Kembang Joyo Kusumo, maka pusaka itu pasti menjadi incaran para pendekar pilih tanding. Kakekku dulu juga mengubur-ngubur senjata itu. Ia pernah memegangnya cukup lama. Ya, benar, Nger, benar. Kakekmu juga pernah membawa Kiai Pedang Kangkam. Kami pernah saling menunjukkan pusaka itu. Kiai Pedang Kangkam banyak yang memiliki. Tetapi yang asli cuma satu. Nah, menurut kakek, ya yang kakek miliki itu, Nger. Sedangkan yang dipegang kakekmu adalah salinannya. Tetapi pamornya sama dengan yang kakek miliki. Karena kami adalah sahabat karib, kami pernah menyilangkan kedua senjata yang kami miliki. Dan dua-duanya sama-sama ampuh. Aku tidak tahu apakah kakekmu masih menyimpannya atau dibuangnya dan dikembalikan pada tempatnya semula. Di manakah letak Kiai Pedang Kangkam itu, kek? Letaknya juga sama, Nger. Ia terletak di Gua Tratak. Jadi, semua pusaka-pusaka sakti itu terdapat di gua itu? Di Gua Tratak? Benar, Nger, benar. Wulan, Iya, kek. apakah kau juga pernah mendapat cerita dari kakekmu bahwa di Gua Tratak ini bermukim senjata-senjata ampuh? Iya, kakek memang pernah menyinggung-nyinggung hal itu. Kakek pernah mengatakan bahwa di Gua Tratak terdapat sebuah pedang sakti, yaitu Kiai Pedang Kangkam, dan sebuah selendang sakti, yaitu Nyai Sampur Jala Sutra. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.